Kejaksaan Agung siap hadapi perlawanan tersangka kasus dugaan korupsi terkait impor gula pada Kementerian Perdagangan Thomas Trikasi Lembo. Pengajuan pra peradilan merupakan hak tersangka. Untuk membahasnya pada sore ini bergabung melalui daring dengan Bapak Ari Yusuf Amir selaku kuasa hukum Tom Lembong dan juga sudah bergabung Pak Saud Sitomorang mantan pimpinan KPK. Selamat sore Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Sehat selalu keduanya. Terima kasih. Baik. Saya mau ke Pak Ari terlebih dahulu, Pak. Bukti apa yang sudah dipegang hingga kini untuk berikutnya nanti di sidang pra peradilan? Ya, terima kasih. Saat ini kita telah mengumpulkan, Mhm. kita telah mengumpulkan banyak alat bukti yang di situ menunjukkan bahwa proses penetapan tersangka tidak benar dan tidak sesuai prosedur. Hmm. Misalnya saya tunjukkan ada beberapa alat bukti, beberapa surat Kejaksaan Agung, baik itu surat tentang penetapan sebagai tersangka, tentang dimulainya penyidikan, dijelaskan di sana bahwa penyidikan ini adalah kegiatan untuk menyidik perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2023. Mhm. Nah, di sini sudah jelas nih. Oke. Jadi ada kewenangan-kewenangan di sini. Hmm. 2015 sampai 2016 Pak Tom Lembong masih menjadi menteri. Setelah itu bulan Juli beliau sudah tidak lagi menteri. Artinya kalau memang betul ini sesuai surat perintah penyidikan, maka semua menteri yang dimaksud sampai 2023 harus diperiksa. Hmm. Barulah ditentukan di mana kesalahannya dan ditetapkan tersangka. Sampai saat ini kita tidak mendengar ada menteri lain yang diperiksa. Kok Oke. langsung fokusnya kepada Pak Tom Lembong? Itu salah satu poinnya yang sebagai bahan kita untuk membatalkan penetapan tersangka. Pak, ini klaim dari Kejagung, Tom Lembong ini diduga menyalahi aturan karena mengizinkan impor, tapi yang dia permasalahkan kenapa tidak menggunakan dari BUMN, malah PT PPI. Ini kan seharusnya tidak dibenarkan, Pak. Apakah ada bukti yang cukup kuat kenapa harus pihak swasta untuk impor gula ini dari pihak Anda? Sudah seringkali kita jelaskan Oke. bahwa Pak Tom Lembong menjadi menteri di tengah perjalanan di bulan Agustus. Hmm. Beliau melanjutkan menteri sebelumnya yang telah berkomunikasi dengan PPI. Mhm. PPI ini sebuah persero di bawah Kementerian BUMN. Ya. Hmm. Lalu Pak Tom Lembong melanjutkan komunikasi tersebut. Nah, kalau PPI, oleh karena ketidaksanggupannya, lalu menunjuk rekanan pihak-pihak swasta, Mhm. itu tidak salah. Oke. Dan tapi yang menunjuk itu bukan Pak Tom Lembong, itu pihak Mhm. swasta. Mhm. Nah, makanya inilah kami mengajukan pra peradilan ini, ingin supaya kita sama-sama terang nih masalahnya apa. Hmm. Supaya jangan sampai menjadi hal-hal yang negatif. Sekarang ini nama kejaksaan sedang bagus, jangan sampai dirusak dengan kasus ini. Mhm. Justru kita mengharapkan ini dibuka terang benderang. Di mana letak masalahnya? Baik. Nah, paling penting adalah tentang Hmm. penahanan. Mhm. Penahanan juga yang kami permasalahkan. Oke. Kenapa harus dilakukan penahanan? Hmm. Dan kenapa sesuai dengan pasal 55, 54 dan 55 KUHP, setiap tersangka itu berhak mendapat penasihat hukum. Mhm. Lalu di situ ada kalimat memilih sendiri, ya. Jadi mereka memilih sendiri penasihat hukumnya. Nah, di sini Pak Tom Lembong tidak diberikan kesempatan itu. Malah dia diajukan nama dari pihak kejaksaan, pengacara dari kejaksaan, dan diminta untuk menandatangani. Ini juga hal-hal yang harus kita perbaiki, Baik. gitu. Kemudian Anda punya tidak ya Pak, tim Anda punya soal bukti LHKPN yang menjelaskan soal tidak ada aliran dana yang masuk ke kantongnya Tom Lembong sehingga bisa diusut tuntas. Ada tidak kasus korupsi ini menjerat Pak Tom? Ya, sama sekali tidak ada. Hmm. Jadi dalam bentuk aliran ataupun apapun dalam bentuk feedbacknya ke Pak Tom Lembong sama sekali tidak ada. Dan itu Hmm. tegas dikatakan Pak Tom Lembong. Oke. Nah, mereka berasal dari temuannya BPK. Hmm. BPK di situ mengaudit peristiwa dari 2015 sampai 2017. Hmm. Di situ diketemukan ada beberapa pelanggaran yang diminta langsung direkomendasikan untuk menegur Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Hmm. Direktur Impor. Hmm. Tidak membicarakan tentang kerugian negara. Nah, inilah menjadi pertanyaan kita. Begitu cepatnya penetapan tersangka tanpa ada audit yang jelas tentang kerugian negara ini. Kalau tadi dikatakan oleh pihak kejaksaan, kita sering melihat, selalu dikatakan
nanti akan kita susulkan. Loh, orang udah jadi tersangka kok baru mau disusulkan? Ini penyidikan-penyidikan seperti ini yang sewenang-wenang ini harus kita benarkan. Baik. Supaya Hmm, masyarakat jangan menilai macam-macam. oke. Kalau memang untuk pemberantasan korupsi, buka saja semuanya. Baik, tidak hanya Tom Lembong, tapi juga sejumlah Mendak lainnya di era Jokowi juga turut mengambil kebijakan impor gula ini, Pak Ari. Tapi yang dipermasalahkan adalah untuk kasus Tom Lembong ini adalah laporan masyarakat, Pak. Beda dengan Mendak sebelumnya atau yang lainnya, tidak ada laporan masyarakat yang masuk ke Kejagung. Ini bagaimana merespon hal ini, Pak Ari? Nah, kalau laporan masyarakat, masyarakat mana yang melapor? Oke, Karena kan seringkali hal-hal ini yang dibuat klise, itu kan tidak ada sebenarnya. oke. Karena di sini disebut nih, dalam setiap surat, pemeriksaan ini untuk 2015 sampai 2023. Mhm, Nah ini harus diselesaikan dari kejaksaan nih, kita tunggu nih, sama-sama kita tunggu. Menteri-menteri setelah Tom Lembong harus diperiksa nih, hmm, karena ini sesuai dengan perintah penyidikan. oke. Kenapa sampai saat ini cuma Tom Lembong yang diperiksa, Hmm, gitu. baik. Jadi kalau untuk yang masyarakat, masyarakat yang mana itu juga harus dijelaskan masyarakat mana. Baik, saya mau ke Pak Saud. Pak Saud, bagaimana Anda sebagai mantan pimpinan KPK melihat konstruksi hukum yang terjadi ke Tom Lembong ini? Memotretnya seperti apa, Pak? Ya, kedengaran ya? Ya, silakan Pak untuk penjelasannya. Ya, kalau saya sih ini kan pasal 2 pasal 3 ya. Hmm, Pasal 2 pasal 3 ini membuat saya paling sebel selama 4 tahun di KPK itu. mhm, Iya, pasal 2 pasal 3 ini apalagi kalau umpamanya mens rea, terus kemudian kerugian negara, terus kemudian kickback, itu kan dua hal yang selalu banyak dibicarakan. hmm, Apakah memang ada kickback? Apakah memang ada niat jahat? Apakah ada memang niat jahat itu nanti kelihatan dari kronologisnya. Bahkan kalau kita mau detail sebenarnya kalau di KPK itu bahkan background seseorang itu kita pelajarin. hmm, Backgroundnya Lembong nih not bad gitu ya. Dia nggak punya track record yang kita punya sense untuk mencurigai. hmm, Terus kemudian kejaksaan mengakui belum ada kickback, artinya belum ada aliran. hmm, Nah, terus kemudian kalau kita bicara pasal satunya itu katakanlah menguntungkan orang lain. hmm. Menguntungkan orang lain juga cara ngitungnya gimana. Nanti orang bilang, loh emangnya orang lain nggak boleh untung kan gitu ya. Jadi pasal 23 ini emang banyak yang harus kita beresin lah. Ya, pasal 2 pasal 3 nih dan apalagi kalau kita bisa pasal 3-nya. Oke. Pasal 3-nya itu kan penyalahgunaan wewenang gitu. Di mana menyalahkan wewenangnya? Kan itu pasal 2 pasal 3. Jadi gini loh. Oke. Kalau seperti disampaikan oleh Mas Ari tadi, ada memang beberapa mosaik-mosaik yang menimbulkan kita bertanya-tanya sebenarnya ini di balik ini yang punya mens rea penyidikan ini siapa gitu kan. Jadi artinya oke, kalau saya mengatakan selalu karena memang di KPK itu pimpinan KPK itu penyidik dan penuntut, jadi otak saya itu otak penyidik dan otak penuntut. Tapi saya nggak otak hakim. Jadi artinya oleh sebab itu makanya di beberapa tempat saya bilang ini kalau memang lawyernya keren nih Mas Ari ini, Mas Lembong ini lepas ini. Barang ini lepas bebas dia. Oke. Jadi memang itu mungkin sementara. Baik, tapi kalau kita simak Pak, klaim dari Kejagung, penetapan tersangka seseorang dalam pasal 2 dan 3 itu tidak mensyaratkan menerima uang. Ini bagaimana Anda melihatnya? Ya justru itu makanya saya bilang kemudian kalau tidak menerima kickback itu salah satu yang menimbulkan perdebatan. Saya bilang selalu ada negara rugi tapi kickback tidak ada. Tetapi kita melihat juga mens rea-nya yang utama itu sebenarnya niat jahatnya. Oke. Niat jahat itu terlihat dari kronologis. Dari kronologis itu kelihatan. Tadi kan Mas Arief sudah bilang kronologisnya ini kan mengikuti yang sebelumnya gitu loh. Dia itu kan bicara kesinambungan gitu ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya menimbulkan kita pertanyaan, kalaupun tidak ada kickback, kemudian negara rugi di mananya gitu, ya kan? Itu kan gula katanya gula mentah diubah jadi putih dijual, terus kemudian PPI mendapat selisih gitu ya, PPI-nya malah untung tuh, negaranya bukan rugi kalau begitu, ya Mas Ari ya? Ya betul. Iya negaranya nggak rugi, untung malah ada orang import, ini selisih gua kasih lo, udah gue bersihin ini gulanya. Selisihnya memang 13 berapa gitu. Jadi memang ini menarik ya kalau menurut saya yakin Mas Ari bisa nyelesaikan ini deh. Oke. Simpel kok kasusnya Mas. Tapi Pak Saud, kalau kita
lempar lagi nih kutipan dari Kapus Penkum, Pak Ardi Siregar. Tidak ada politisasi dalam kasus ini. Anda melihat ada tidak unsur politisasi? Karena kalau kita ikuti ya, ada rencana dari Anies Baswedan bersama Pak Tom Lembong ini untuk mendirikan ormas pada tahun ini dan atau dalam waktu dekat. Apakah ada upaya untuk menggagalkan hal itu, Pak? Iya, kita kan nggak hidup di ruang hampa ya. Oke. Kita kan hidup nih di ruang yang sebenarnya bahkan kalau bahasa indeks persepsi korupsi kan bahkan politik itu kita dapat nilai cara kita melaksanakan politik itu kan kita dapat nilainya 24 cara kita melaksanakan demokrasi 25. Oke. Jadi 24 cara kita melaksanakan hukum, 25 kita melaksanakan demokrasi artinya politik hukum. Oke. Jadi kita bisa bayangkan segala kemungkinan bisa terjadi. Baik. Coba aja kita lihat katanya surat perintah penyelidikannya dimulai Oktober 2023. Itu kan lagi gencar-gencarnya itu Pak Lembong itu mempromosikan demokrasi yang baik. Anda nggak bisa mengatakan juga bahwa ini hanya murni penegakan hukum. Baik. Ya kayak gitu ya. Ya selalu memang ucapannya begitu. Tetapi nanti kita bisa melihat dari sequence waktu, apalagi Mas Ari sudah bilang ini dari 2023 sampai 2015 sampai 2023. Pada bagian lain, saya juga Mas Ari sudah baca itu hasil audit BPK, itu nggak ada kerugian negara kalau memang tempus waktu itu ya Mas Ari ya. Saya nggak tahu di luar itu, tapi yang saya baca di tempus itu nggak ada, memang hanya diminta menegur. Itu audit BPK seperti itu. Baik. Jadi kemudian ini audit yang disebutnya 400 miliar itu siapa yang ngitung tuh? Kita nggak tahu tuh dari mana cara ngitung-ngitungnya. Baik. Nah oleh sebab itu mungkin Mas Ari juga perlu mendalamin siapa yang ngitung itu 400 yang katanya rugi itu, yang katanya ditimpakan akibat dari kebijakan yang dibuat oleh menteri ketika itu dalam hal ini Mas TTL. Begitu Mas. Ya, kenapa saya singgung soal itu? Karena saya mengutip pernyataan dari Abraham Samad, rekan Anda, mantan pimpinan KPK. Ada rencana seperti itu, Pak, untuk mendirikan ormas. Saya sedikit menyinggung soal politik tadi, Pak, ya, Pak. Kita akan lanjutkan. Ini bagaimana dengan penahanan, Pak? Apakah bisa ditahan seorang tersangka meskipun kerugian negara masih belum jelas berapa ruginya? Ini saya ya. Ya, Pak Saud, silakan. Ya itu Mas Ari lebih tahu lah. Orang ditahan itu kan pertama menghilangkan barang bukti. Itu langsung ditahan itu. Barang bukti apa yang mau dihilangi oleh TTL ini Mas Lembong. Terus kemudian dikhawatirkan menghalang-halangi dan seterusnya. Itu kan ada syarat penahanan. Jadi orangnya juga kalem, ada di Jakarta, nggak kemana-mana. Dipanggil kapan aja datang, kan udah berapa kali dipanggil datang. Nggak ada indikasi menunjukkan bahwa kita khawatir orang ini bakal tiba-tiba berada di Los Angeles gitu ya, kayak yang lain itulah. Nggak kayak gitu juga. Jadi makanya akhirnya menimbulkan pertanyaan. Lantas orang bilang, Pak Saud ini otaknya kotor banget. Enggak, wisdom crowd kita masyarakat bukan Saud Situmorang aja. Ternyata orang banyak juga mikirnya gitu loh. Jadi yang gelok bukan saya aja gitu kan. Jadi mohon maaf aja ini bahwa kita berpikirnya sangat logik, nalar, dan argumentasinya masuk akal. Hukum itu kan gitu. Hukum itu ada sesuatu yang logik, yang argumentasinya diterima akal, terus kemudian ya argumentasinya bisa diterima gitu. Dan kelihatan wisdom crowd, orang di luar sana, mikirnya sama kita gitu. Memang ada juga yang mikirnya beda ya, biasalah buzzer kan di mana aja ada. Kira-kira gitu Mas. Baik, saya ke Pak Ari untuk closing statement. Seberapa optimis pra peradilan ini akan dikabulkan oleh PN Jaksel, Pak Ari? Ya, menyambung apa yang disampaikan oleh Bang Saud tadi. Memang penahanan itu hak subjektifnya penyidik. Tapi hak subjektif itu dapat dinilai, dapat dilihat. Karena kan kita ini kan sekarang sudah sangat keterbukaan dalam proses penegakan hukum. Apa dasar-dasar subjektif sehingga dilakukan penahanan tersebut? Nah ini yang sampai sekarang tidak jelas juga persoalannya. Beliau bukan sebagai menteri lagi, beliau sangat kooperatif, beliau orang yang jelas gitu. Dan penahanan itu dilakukan seketika. Bayangkan, orang ini dipanggil sebagai saksi, dia merasa tidak perlu membawa lawyer, penasihat hukum, sesampai di sana diperiksa sebentar, lalu dijadikan tersangka dan ditahan. Bayangkan itu. Dia ditahan, tidak diberikan kesempatan untuk menghubungi penasihat hukumnya. Lalu ditunjuk penasihat hukum dari pihak kejaksaan. Ini cara-cara ini sudah nggak boleh harusnya. Ini yang harus kita perbaikin. Nah harapan kita semua tentunya Bang Saud juga menginginkan tegaknya hukum, pemberantasan korupsi, tapi dengan cara-cara yang benar. Makanya kita harus hormati proses hukum yang benar yang kita hormati. Yang tidak benar jangan dihormati. Baik, terima kasih Mas. Nanti di tanggal 18
November rencananya akan digelar sidang pra peradilan untuk Tom Lembong. Terima kasih untuk penjelasannya pada sore ini dengan kami Newsroom, Pak Ari Yusuf Amir, kuasa hukum Tom Lembong, dan juga Pak Saud Sitomorang, mantan pimpinan KPK. Selamat sore, Assalamualaikum. Sore, salam.